teman-teman, tadi kan kita sudah melakukan untuk pengisian alat ungkap masalah atau AUM. Angka tersebut kita olah menjadi data seperti ini. Nah, di dalam diagram keseluruhan ini, datanya yang paling besar atau permasalahan yang sedang dialami oleh teman-teman yaitu ada di dalam KDP, PDP, dan DPI. Apa sih KDP? KDP itu karir dan pekerjaan. Nah, jadi teman-teman semua memiliki masalah di dalam karir dan pekerjaan tersebut, dan juga ada pendidikan dan pelajaran. Nah, teman-teman juga memiliki permasalahan di dalam pendidikan dan pelajaran ini, dan juga di dalam diri pribadi, seperti itu teman-teman. Nah, di dalam KDP ini, permasalahan yang memilih karir dan pekerjaan itu mempunyai nilai 298, dan juga BDP 179, dan juga DPI diri pribadi yaitu nilainya 157. Jadi langsung saja ke rencana kegiatan action plan bimbingan dan konseling SMAN 5 Kota Serang. Nah, jadi yang tadi kita ketahui bahwa permasalahan yang sedang dialami oleh teman-teman itu yaitu ada 3, yaitu KDP karir dan pribadi, DPI data pribadi, dan juga PDP pendidikan dan pelajaran. Nah, di dalam action plan ini kita mempunyai bidang layanan yang ada 4 bidang layanan, yaitu pribadi, sosial, karir, dan belajar. Nah, dalam bidang pribadi ini tujuan layanannya yang pertama ada siswa memahami potensi diri dan cara mengembangkan kepercayaan diri. Itu masuk ke dalam permasalahan diri pribadi. Nah, strategi layanan yang kita beri itu apa sih? Nah, strategi layanan yang kita beri adalah layanan informasi. Nah, materi yang kita buat atau materi yang akan kita berikan yaitu mengenal diri sendiri untuk membangun kepercayaan diri. Nah, metode yang kita ambil adalah diskusi dan refleksi. Nah, medianya yaitu PPT atau video inspiratif. Nah, dari sini teman-teman bisa diketahui bahwa dari yang diagram itu siswa yang banyak siswa yang belum memahami potensi dirinya dan kurang mengembangkan kepercayaan diri gitu. Nah, selanjutnya itu siswa mampu mengendalikan emosi negatif seperti marah dan cemas. Nah, layanan yang cocok untuk siswa yang mampu mengendalikan emosi negatif seperti marah dan cemas yaitu layanan bimbingan kelompok. Materi yang kita berikan adalah teknik mengelola emosi dan pendekatan rasional. Nah, metodenya yang kita gunakan adalah diskusi kelompok dan permainan peran atau role play. Nah, media yang kita gunakan yaitu kartu kontrol emosi. Nah, evaluasinya yaitu observasi dan umpan balik teman atau Laisek dan Laizapen. Seperti itu. Nah, di dalam bidang pribadi ini disesuaikan teman-teman. Nah, strategi layanannya apa yang harus diberikan, seperti siswa mampu mengambil keputusan pribadi secara baik dan bertanggung jawab. Nah, strategi layanan yang cocok untuk siswa tersebut adalah layanan konseling individual, karena untuk siswa mengambil keputusan pribadi secara baik dan bertanggung jawab itu pasti tidak bisa digabungkan dengan bimbingan kelompok seperti itu, teman-teman. Nah, metode yang digunakan itu adalah konseling tatap muka dan medianya panduan refleksi keputusan. Selanjutnya yaitu ada bidang karir. Nah, di dalam bidang karir ini, siswa mampu mengenal potensi minat dan arah karir dan masa depan. Itu masuk ke dalam tadi permasalahan yang sering dialami oleh teman-teman, yaitu karir dan pekerjaan. Dan ini masuk. Nah, layanan apa sih? Strategi layanan apa yang digunakan yaitu layanan konten. Nah, materinya itu mengenal minat dan bakat yang cocok dan kecocokan karir. Nah, metodenya itu yaitu mengisi angket minat dan bakat, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada siswa memahami informasi studi lanjut
dan dunia kerja. Itu juga termasuk ke dalam bidang pendidikan dan karir. Nah, layanan yang kita berikan yaitu adalah layanan informasi. Metode yang digunakan adalah tips memilih jurusan dan profesi sesuai kemampuan yang sedang dialami oleh teman-teman. Nah, medianya itu yaitu video, karir, dan panduan jurusan. Terakhir yaitu ada siswa mampu bagian bidang belajar. Siswa mampu mengatur waktu dan kebiasaan belajar yang efektif. Nah, di situ kita memberikan layanan informasi karena gimana sih di bidang layanan informasi itu kita memberikan gimana sih caranya tips and trick biar siswa tuh mampu memanage waktu dan juga membuang kebiasaan-kebiasaan negatif seperti itu. Materi yang kita berikan itu yaitu manajemen waktu belajar dan strategi belajar yang efisien. Nah, dari tujuan layanan-layanan ini yang kita berikan ini sesuai sama apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu program semesteran bimbingan dan konseling Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Kota Serang. Nah, dalam program semesteran bimbingan dan konseling ini, kita membuat program-program yang bagi siswa yang mempunyai permasalahan yang tadi, seperti KDP, PDP, dan juga DPI. Nah, yang pertama itu ada persiapan. Ada jenis kegiatan atau layanannya, bidangnya itu dia termasuk dalam bidang pribadi, sosial, belajar, atau karir. Nah, fungsinya itu buat apa sih dalam bimbingan dan konseling ini? Tujuannya, kelas, dan waktu. Nah, di dalam persiapan ini, kita yang pertama yang harus dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling itu adalah pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor. Jadi, di dalam tadi layanan yang sudah di action plan, kan banyak layanan-layanan yang akan diberikan. Nah, misalkan kayak kita di sini tuh di persiapan ini kita harus membagi guru BK atau konselor-konselor yang ada dalam sekolah gitu. Misalkan guru BK si A ini bagiannya di masalah pribadi ya atau di masalah sosial, entah di A, B, C. Jadi per bidangnya itu beda-beda guru BK gitu. Nah, yang kedua itu ada asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan itu adanya di dalam bidang pribadi. Nah, tujuannya buat apa? Konselor mampu melaksanakan asesmen untuk menentukan arah dan prioritas layanan BK yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, di dalam persiapan ini yaitu ada yang ketiga ada menyusun program bimbingan dan konseling. Itu termasuk ke dalam bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Yang terakhir ada konsultasi program bimbingan dan konseling. Nah, yaitu fungsinya buat apa? Menyediakan layanan konsultatif untuk membantu pihak terkait memahami dan mendukung pelaksanaan program. Nah, di dalam persiapan juga ada pengadaan sarana dan prasarana sarana bimbingan dan konseling. Nah, itu juga termasuk ke dalam bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam program semesteran ini ada layanan bimbingan dan konseling. Layanan dasar yang kita gunakan di dalam layanan dasar itu ada layanan orientasi, informasi, penguasaan konten, konseling individual, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konsultasi, media, dan penempatan dan penyaluran dan advokasi. Nah, di dalam layanan orientasi ini tujuannya untuk apa sih? Tujuannya peserta didik mampu memahami lingkungan sekolah, peraturan, program, dan tata tertib yang berlaku serta dapat menyesuaikan diri secara positif dalam proses belajar dan kehidupan sekolah sehari-hari. Nah,
di dalam terus yang kedua itu ada informasi. Nah, fungsinya dalam bimbingan dan konseling itu apa sih? Layanan informasi ini fungsinya yang pertama memberikan pemahaman kepada peserta didik melalui informasi yang berguna bagi kehidupannya. Seperti itu. Selanjutnya ada penguasaan konten. Baik, selanjutnya yaitu yang B, layanan bimbingan dan konseling. Nah, kita menggunakan layanan dasar menurut Praitno, yaitu ada layanan orientasi, informasi, penguasaan konten, konseling individual, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, mediasi, penempatan dan penyaluran, dan advokasi. Terus, di dalam layanan orientasi ini, peserta didik tujuannya itu peserta didik mampu memahami lingkungan sekolah, peraturan, program, dan tata tertib yang berlaku, serta dapat menyesuaikan diri secara positif dalam proses belajar dan kehidupan sekolah sehari-hari. Nah, untuk layanan informasi itu, fungsi dalam bimbingan konselingnya buat apa sih? Nah, layanan informasi itu fungsinya memberikan pemahaman kepada peserta didik melalui informasi yang berguna bagi kehidupannya. Begitupun selanjutnya, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis layanan. Nah, yang di sini itu untuk layanan yang kegiatan layanan seperti yang ini itu disesuaikan sama yang menggunakan action plan yang tadi di atas, teman-teman. Nah, yang di action plan kan kita menggunakan layanan informasi, bimbingan kelompok, layanan konseling individual, layanan bimbingan kelompok, layanan informasi, layanan penguasaan konten, seperti itu. Nah, untuk pengisian di sini itu, teman-teman perlu mengisinya sesuai sama yang ada di action plan. Nah, seperti layanan informasi, itu masuknya ke dalam bidang apa sih? Bidang pribadi, misalkan. Fungsinya buat apa? Untuk membantu konseli atau peserta didik dalam mengembangkan kepercayaan diri siswa. Tujuannya juga kita tulis. Nah, peserta didik mampu memahami dan membutuhkan rasa percaya diri dan berpikir, berbicara, dan berperilaku positif. Nah, waktunya juga teman-teman bisa sesuaikan, bisa awal semester atau pertengahan semester atau akhir semester, seperti itu, teman-teman. Begitupun selanjutnya dan selanjutnya. Yang B itu ada dukungan sistem, menyusun pelaporan program bimbingan dan konseling. Nah, fungsinya itu mengatur dan mengembangkan pelaksanaan layanan BK secara terencana dan berkeberlanjutan. Tujuannya itu, konselor mampu menyusun serta melaporkan program BK secara sistematis dan sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, di dalam dukungan sistem juga ada membuat evaluasi. Nah, fungsinya buat apa sih kita membuat evaluasi? Nah, membuat evaluasi itu fungsinya mengevaluasi pelaksanaan program BK agar sesuai dengan tujuan dan kebutuhan peserta didik. Nah, tujuannya buat apa? Konselor mampu menilai hasil dan proses layanan BK untuk perbaikan dan pengembangan program berikutnya. Nah, di dalam dukungan sistem juga ada kegiatan tambahan, ada melaksanakan administrasi dan mekanisme bimbingan dan konseling. Nah, fungsinya buat apa? Mengelola administrasi dan mekanisme layanan BK agar berjalan tertib dan sistematis. Nah, kegiatan tambahannya yaitu kegiatan tambahan dan pengembangan profesi. Yang pertama itu ada jadwal belajar mingguan bersama konseli dan konselor dan pengembangan profesional konselor. Nah, di jadwal kegiatan tambahan dan pengembangan profesi ini, teman-teman bisa sesuaikan di dalam action plan tersebut apa yang bisa menjadi kegiatan tambahan yang akan dilakukan oleh peserta didik atau konselinya, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu ada pelaksanaan layanan bimbingan kelompok atau RPL. Nah,
Di sini teman-teman dalam komponen layanannya, pertama ada komponen layanannya. Teman-teman perlu mengisinya itu termasuk dalam komponen layanan apa? Layanan dasar kah, pribadi, atau layanan dasar atau layanan responsif. Nah, kalau saya naruhnya layanan dasar. Nah, bidang layanannya bidang apa? Teman-teman perlu di dalam action plan, teman-teman perlu memilih salah satunya saja. Kan di dalam action plan itu ada bidang pribadi, sosial, karir, dan juga belajar. Saya memilih bidang pribadi. Nah, fungsi layanannya itu dapat dipilih dari uraian fungsi layanan yang ada dalam action plan tersebut. Nah, tujuannya itu siswa mampu mengendalikan emosi negatif seperti marah dan cemas. Jadi teman-teman kalau di bagian sini tuh disesuaikan aja seperti itu. Topik yang digunakan dalam RPL ini yaitu ada topik yang dipakai ialah tentang cara mengelola emosi dan rasa cemas menggunakan kartu kontrol emosi dan diskusi. Nah, sarana layanannya itu konseling memiliki masalah di bidang DPI atau diri pribadi. Jadi yang mengikuti yang didata di sini itu cuman konseli atau peserta didik yang memiliki permasalahan di bidang pribadi. Nah, metode dan teknik yang digunakan itu apa sih? Nah, yang pertama itu teknik mengelola emosi dan pendekatan rasional atau diskusi kelompok dan permainan peran atau role play. Waktunya yang digunakan yaitu ada 1 kali 40 menit dalam satu pertemuan. Media atau alat yang digunakannya itu kartu kontrol emosi. Nah, langsung saja ke uraian kegiatan tahap awal. Tahap itu pernyataan tujuan. Yang pertama, guru BK atau konselor menyapa peserta didik atau konseli dengan kalimat yang membuat siswa bersemangat. Terus ada guru BK atau konselor menjelaskan apa pengertian, fungsi, sama tujuan bimbingan kelompok ini. Kayak pengertian bimbingan kelompok itu apa, tujuan bimbingan kelompok itu apa, fungsinya juga apa, dan juga guru BK atau konselor menjelaskan asas-asas yang ada dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, selanjutnya di dalam tahap awal yaitu ada penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan kelompok, pembentukan kelompok. Nah, di sini teman-teman menjelaskan guru BK atau konselor menjelaskan proses kegiatan bimbingan yang akan dilakukan itu menggunakan metode diskusi dan permainan peran seperti apa, atau sini kan permainan peran role play. Nah, selanjutnya ada guru BK atau konselor menjelaskan langkah-langkah, tugas dan tanggung jawab konseli atau peserta didik. Nah, contohnya dalam bimbingan kelompok ini kan tugasnya konseli atau peserta didik atau menanggapi, berperan aktif seperti itu. Selanjutnya ada mengarahkan kegiatan. Guru BK atau konselor menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan secara rinci. Nah, misalkan kayak kegiatan yang akan kita lakukan adalah bimbingan kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini, peserta didik harus yang pertama aktif dan berani mengungkapkan pendapat. Hasil utama dalam kegiatan ini adalah proses, bukan keputusan. Jadi dalam kegiatan bimbingan kelompok ini yang kita lihat adalah prosesnya gitu, bukan keputusannya. Dan juga peserta didik diminta untuk tenang dan menjaga tata tertib etika berbicara. Jadi dalam bimbingan kelompok ini peserta didik itu harus berbicara sesuai tata tertib dan etika berbicaranya. Selanjutnya ada guru BK atau konselor menanyakan kepada peserta didik atau konseli tentang kegiatan yang akan dilakukan. Nah, contohnya kayak hari ini kita kegiatannya mau ngapain ya gitu, kayak misalkan seperti itu. Dan perkenalan anggota kelompok seperti itu. Selanjutnya di tahap peralihan atau transisi. Nah, guru BK atau konselor menanyakan kalau ada siswa yang belum mengerti dan pemberian penjelasan. Nah, jadi dalam sini itu guru BK menanyakan kesiapan kepada
konseli dalam melaksanakan tugas. Guru BK atau konselor memberikan pertanyaan kepada setiap kelompok tentang tugas-tugas sebelum mereka memahami. Guru BK atau konselor menjelaskan kembali secara singkat tentang tugas dan tanggung jawab peserta dalam melakukan kegiatan. Misalkan kayak tugas si konseli ini berperan aktif, seperti itu, dan menjaga asas kerahasiaannya. Nah, dan selanjutnya ada guru BK atau konselor menyiapkan siswa untuk melakukan komitmen tentang kegiatan yang akan dilakukan. Lanjut masuk ke tahap inti atau kerja. Di sini, proses kegiatan yang dialami peserta didik dalam suatu kegiatan bimbingan berdasarkan teknik tertentu. Nah, guru BK menguraikan tentang pelaksanaan tahapan kegiatan peserta didik atau konseli sebagai operasional teknik dalam mencapai tujuan. Nah, selanjutnya ada penguatan perasaan, pikiran, dan pengalaman tentang apa yang terjadi dalam kegiatan bimbingan ini. Nah, guru BK di sini mengidentifikasi respon anggota melalui pertanyaan yang mengungkap pengalaman peserta didik pada saat mengikuti kegiatan. Guru BK juga mengajak konseli menganalisis dan memikirkan sebab-sebab mengapa mereka itu mudah emosi dan cemas gitu, dan juga apa yang akan dilakukan selanjutnya. Baik, yaitu selanjutnya ada tahap pengakhiran. Di sini penutup kegiatan atau tindak lanjut. Di sini guru BK memberikan penguatan terhadap aspek-aspek yang diberikan atau yang ditemukan oleh peserta didik. Nah, akhir dari tahap ini adalah guru BK mengucapkan terima kasih kepada peserta didik yang telah mengikuti kegiatan bimbingan dan kelompok ini, dan juga menutup pelayanan secara sistematik. Contohnya kayak mungkin cukup sekian kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke evaluasi. Evaluasi proses, ada evaluasi hasil. Nah, di dalam evaluasi proses ini dilakukan oleh guru BK dengan proses yang terjadi dalam kegiatan bimbingan kelompok. Meliputi yaitu guru BK terlibat dalam menumbuhkan antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan. Guru BK membangun dinamika kelompok. Guru BK juga memberikan penguatan kepada peserta didik dalam membuat langkah yang dilakukannya. Nah, kalau evaluasi hasil, yaitu evaluasi telah mengikuti bimbingan kelompok. Antara lain tuh bagaimana perasaan Anda. Nah, di dalam sini tuh konselor atau guru bimbingan guru BK-nya menanyakan bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, apa perilaku yang dapat diambil dari bimbingan kelompok ini. Nah, selanjutnya itu guru BK konseli mengisi instrumen penilaian dari guru BK, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.